Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin dan kaum muslimat, rekan rau di mana saja kita berada, pimpinan, karyawan dan karyawati, khususnya penyiar kita bersama Ibu Lia Boru Nasution. Alhamdulillah, mudah-mudahan seluruh para pendengar kami di masa saja berada dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Khususnya kita wasoimin wasoimat yang sedang berpuasa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menggerakkan hati kita untuk lebih meningkatkan amal ibadah. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita panjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita pada hari ini, alhamdulillah, kepanjangan umur, sehat walafiat dan tetap semangat. Mudah-mudahan segala fasilitas bisa kita jadikan sebagai alat untuk meningkatkan amal ibadat, amal solihat, yang mudah-mudahan kita mendapatkan berkat dan insya Allah kita akan mendapatkan syafaat selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Ada 31 kali, kalau tidak salah lebih kurang, diulang-ulangi Allah kalimat dalam satu surah, dalam surah Ar-Rahman. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Saudaraku, banyak kita lupakan nikmat Allah dengan kita lupa, lalai, khilaf, sehingga kita pun kufur atas nikmat Allah. Oleh karena itu, mari kita memperbanyak mengingat Allah. Mudah-mudahan nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kita dalam hidup kita ini, mudah-mudahan kita ingat, insya Allah akan menambah semangat kita untuk meningkatkan amal ibadat. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Jibril menghadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia melihat ke arah langit. Ternyata ada seorang malaikat yang turun. Jibril alaihissalam, dia berkata, sesungguhnya malaikat ini belum pernah turun ke muka bumi sebelum ini sejak ia diciptakan. Ketika malaikat itu turun, ia pun berkata, wahai Muhammad, Rabbmu telah mengutusku kepadamu untuk memberikan pilihan. Apakah engkau ingin Allah menjadikan kamu sebagai seorang raja sekaligus nabi, atau seorang hamba sekaligus rasul? Ada dua pilihan yang diberikan Allah, yang disampaikan oleh malaikat yang tak pernah turun sejak ia diciptakan. Apakah Nabi memilih menjadi seorang raja sekaligus nabi, atau seorang hamba sekaligus seorang rasul? Lalu Jibril berkata, tawaduklah, merendahlah kepada Rabbmu wahai Muhammad. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam pun menjawab pertanyaan di antara dua pilihan itu. Apakah seorang raja sekaligus nabi, atau seorang hamba sekaligus rasul? Rasulullah SAW memilih pilihan bal abadan rasulah. Aku ingin menjadi hamba
sekaligus seorang rasul. Ini adalah hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban. Oleh karena itu saudaraku, mari untuk mendapatkan ridho Allah, mari kita contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang imannya kokoh dan tidak pernah ceroboh dan tidak pernah melakukan yang tidak senonoh. Dia adalah seorang tokoh yang menjadi teladan bagi kita umat manusia, yang mudah-mudahan dengan mencontoh, dengan rasa ridho, kita akan mendapatkan syafaat keselamatan dunia dan akhirat. Mari kita sampaikan salawat dan salam kepada beliau. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Kita hari ini sudah menuju hari ke-23 Ramadan 1446 Hijriah. Mudah-mudahan dapat kita tuntaskan. Sabar, tinggal berapa jam lagi. Ya, ibu-ibu sudah pada sibuk di dapur mempersiapkan segala sesuatu untuk santapan kita waktu berbuka. Dan itu juga para saudagar, para pedagang sedang sibuk-sibuknya menyuguhkan berbagai macam makanan tanjil untuk makanan berbuka. Dan begitu juga sibuk-sibuknya para petugas BKM untuk mengingatkan siapa yang bersedia sesuai dengan jadwal yang ada untuk menyiapkan makanan berbuka gratis. Dengan itu mudah-mudahan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Selain dia mendapatkan pahala dari puasanya dengan menyuguhkan makanan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka dia pun akan mendapatkan pahala-pahala yang memakan makanan berbuka yang disedekahkannya tanpa mengurangi pahala yang berpuasa tersebut. Pada saat-saat seperti ini kita lihat sudah merupakan kebiasaan itu banyak saudara-saudara kita lewat melalui jalan dengan menggunakan kendaraan masing-masing, lalu lalang dari kesana kemari sambil menenangkan anak yang sedang mau cepat berbuka. Begitulah orang tua dalam rangka membantu dan melatih anak dalam berpuasa. Dibawa berjalan-jalan ke pasar, dan bahkan para pedagang kita ini dan para pembeli sedang sibuk-sibuknya dalam rangka membeli baju hari raya. Karena sebagian sudah cair THR-nya, tapi sebagian masih menunggu kapan cair THR-nya. Jadi ada yang sakit. Ada yang sakit. Sakitnya ini bukan sakit hati saja, tapi bisa jadi sakit badan fisiknya. Selain sakit fisik juga ada sakit hatinya. Sakit jasmani, sakit rohani. Tapi alhamdulillah dengan sabda Rasulullah SAW yang menguatkan kita, sumu tasihu, berpuasalah supaya kamu sehat. Insya Allah kepada saudara-saudaraku yang sudah menunaikan, melaksanakan puasa, insya Allah itu sakit kita akan diberikan Allah kesembuhan. Karena jaminan Rasulullah kepada kita yang menunaikan ibadah puasa itu akan sehat. Dengan berpuasa bukanlah untuk menimbulkan kambuhnya sebuah penyakit, tapi dengan puasa dapat menyembuhkan beberapa penyakit.
dengan berpuasa. Sumu tasihu, berpuasalah supaya kamu sehat. Sehat jasmaninya. Banyak penyakit-penyakit yang disembuhkan dengan berpuasa. Banyak, sangat banyak sekali. Penyakit lambung, penyakit jantung, penyakit asam urat, penyakit hipertensi, dan penyakit-penyakit lainnya. Tapi ada sebagian ustadz makin puasa emosinya makin tak terkendali. Marahnya makin hebat. Mungkin ada penyebab lain atau pemicu lain kenapa seseorang itu dia emosi. Mungkin pemicunya ada yang lain. Mungkin dia dalam keadaan sulit, tapi sudah banyak kredit. Jadi bukan karena hanya faktor makanan dan minuman kenapa kambuh penyakit seseorang, baik penyakit lambung, penyakit asam urat, penyakit hipertensi, itu bisa jadi karena faktor cicilan. Jadi apalagi ini sudah menjelang hari raya, kejar-kejar dengan cicil-cicilan, tambah lagi belum dibeli baju hari raya kepada istri, kepada anak-anak, banyak lagi tuntutan-tuntutan yang lain, beli apalagi kue hari raya, memikirkan THR nanti di hari raya lagi. Tentu ini bisa memberikan dampak negatif kepada kejiwaan seseorang. Jadi baik ia sakit fisik maupun sakit rohani, mari kita obati penyakit kita dengan THR. Apa itu THR? THR itu bisa jadi silakan tunjangan hari raya, silakan bebas. Tapi yang ingin kami sampaikan kepanjangan THR ini adalah takwa. Takwa, H, hidup sederhana, dan kemudian R-nya ridho kepada takdir. Inilah yang insya Allah akan kita bahas pada season kedua dan season ketiga selanjutnya. Muslimin dan kaum muslimat, kaum mukminin dan kaum mukminat, was-shaimin was-shaimat, yang punya bini dan yang belum sunat. Saudara-saudaraku, THR, takwa, hidup sederhana, ridho kepada takdir. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan muslim, dalam ketaatan dan ketundukan dan kepatuhan kepada aturan Allah. Tujuan daripada ibadah ritual kita, seluruh ibadah ritual kita adalah mewujudkan, membentuk pribadi kita menjadi pribadi takwa. Kita mengucapkan syahadat, itu awalnya kita menjadi seorang yang bertakwa. Kita sholat adalah menunjukkan kita orang yang bertakwa. Kita puasa, tujuan utamanya bukan membuat kita lapar dan haus, bukan untuk menyakiti kita, tapi tujuannya adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa. Kita menunaikan zakat, tujuannya adalah membentuk kepribadian kita, tidak hanya individualis, tapi kita juga harus bersosialis. Selain kita makhluk pribadi, kita juga makhluk sosial yang kita tidak mampu berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain. Maka jangan hanya mementingkan pribadi kita, tapi harus kita peduli dengan kehidupan sosial kita. Bagi yang kaya, jangan kekayaanmu hanya kau nikmati sendiri. Kekayaanmu kau dapatkan bukan hanya karena kerja keras, banting tulangmu, karena pintarnya engkau, bukan karena engkau hebat, bukan karena engkau sangat kuat,
tapi banyak orang yang ikut berpartisipasi membuat kamu menjadi orang yang kaya. Siapa itu? Fakir miskin, orang-orang yang bekerja dengan kita. Maka atas segala partisipasi mereka, supaya kekayaan itu tidak hanya beredar pada diri orang-orang kaya saja, maka disalurkanlah zakat kepada mustahik zakat. Ada 8 asnaf, ada 8 golongan yang berhak mendapatkan zakat itu. Tunaikan zakat. Menunaikan zakat itu adalah kewajiban kita untuk mengambil berkah dan menumbuh kembangkan usaha kita. Dan Allah pun menjaga diri kita, menjaga usaha kita, menjaga keluarga kita, dan sehingga timbullah keberkahan dalam hidup kita. Tunaikan zakat fitrah, tunaikan zakat harta, dan tunaikan juga zakat profesi. Kita melaksanakan, menunaikan ibadah haji atau umroh, itu juga adalah membentuk pribadi kita, pribadi yang takwa. Maka orang yang melaksanakan ibadah haji itu kata-katanya makin lemah lembut, dan dia pun makin rendah hati dan suka memberi dan suka berbagi, dan dia sangat peduli dengan kehidupan sosial masyarakatnya. Itulah tanda-tandanya orang yang mabrur ibadah hajinya dan umrohnya. Bagi kita yang sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan pribadi kita pribadi yang bertakwa, jadi kalau kita sudah termasuk orang bertakwa, apa fadilah dan keutamaannya? Allah jelaskanlah dalam berbagai surah, salah satunya dalam surah At-Tolaq. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Tak ada manusia yang tanpa masalah. Semua kita punya masalah. Tapi apakah masalah itu makin besar atau makin kecil dan bisa diselesaikan? Tergantung kepada diri kita masing-masing. Apakah dengan kita memperbanyak ibadah, makin kita mendekatkan diri kepada Allah, itu tidak ada masalah hidup kita? Justru makin banyak masalah. Tapi beda dengan orang yang beriman ketika menghadapi masalah dengan orang yang tak beriman. Orang yang beriman, dia tetap tenang. Walaupun dia diuji dengan kekayaan, dia tetap hidupnya sederhana. Tidak pamer, dia tidak bermewah-mewah, dia menunaikan kewajibannya, dia gunakan itu semua sebagai alatnya untuk meningkatkan amal ibadah, dia tunaikan zakatnya, dia rajin bersedekah, berimpak, dan ikut berwakaf. Karena harta yang ada itu adalah alatnya untuk meningkatkan amal ibadah. Dia peduli dengan anak yatim, dia memberikan makan kepada orang-orang miskin. Maka dia kaya menjadi makin kaya, tapi hidupnya tetap sederhana. Masalah yang kita hadapi itu akan selesai dengan sendirinya. Kalau ingin hidupmu lebih baik, maka yang paling utama kita perbaiki bukan memperbaiki usaha kita, bukan memperbaiki segala jenis usaha-usaha kita. Yang paling utama kita perbaiki adalah salat kita, memperbaiki hubungan baik kita dengan kedua orang tua kita, memperbaiki hubungan yang baik dengan mertua kita, dengan sanak saudara kita. Itu yang paling utama. Maka dengan dekatnya kita, hubungan kita dengan melaksanakan solat, mendirikan solat, insya Allah Allah akan memperbaiki hidup kita. Karena antara solat dengan rezeki itu sangatlah dekat.
wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit taqwa. Perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan sholat, dan sabarlah kamu dengan kekuatan sabar sesabar-sabarnya dalam melaksanakannya. Allah tidak meminta rezeki kepadamu, tapi Allah lah yang memberikan rezeki kepadamu, dan akibat yang baik itu adalah kepada orang-orang yang bertakwa. Orang yang sholat itu menunjukkan dia orang yang bertakwa. Maka saudara-saudaraku, dengan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka seluruh masalah yang kita hadapi itu akan kita selesaikan dengan sebaik-baiknya. Ada yang sholat tapi masalahnya makin banyak, maka dia pun akhirnya tak sholat lagi. Makin banyak masalah yang dihadapinya, dia pun mundurkan diri, tak sholat lagi. Makin saya sholat, makin banyak masalah yang dihadapinya. Saudaraku, Allah tidak menjanjikan orang yang sholat kaya raya. Allah tidak menjanjikan orang yang sholat itu akan lepas dari segala masalah. Seorang guru, seorang dosen tak pernah berjanji apabila kita sekolah berpendidikan kita akan mendapatkan pekerjaan yang layak. Tak mereka jamin, tak mereka pastikan. Dan seorang dokter tak pernah menjamin apabila kita makan obatnya kita akan sehat. Tapi Allah berjanji, kalau kita solat, kita akan lepas dari segala maksiat. Inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Itu janji Allah. Allah tidak menjanjikan kekayaan, Allah tidak menjanjikan kehebatan, Allah tidak menjanjikan jabatan dengan solat, tapi Allah menjanjikan kepada kita yaitu terlepasnya perbuatan keji dan mungkar dan maksiat dalam kehidupan kita. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Janji Allah kepada orang yang banyak mengingat Allah, ya hatinya akan tenteram. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dengan orang yang bertakwa, dengan berhasil kita menjadikan pribadi kita bertakwa, Allah akan memberi kepada kita rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Apa beda gaji dengan rezeki? Apa beda gaji dan rezeki? Gaji itu terbatas. Berapalah gaji kita? Terbatas. Sesuai dengan kesepakatan kerja kita. Tapi rezeki tak terbatas. Gaji kita dapatkan dengan kerja keras, banting tulang peras keringat, dan kita pun berpikir keras. Akhirnya datanglah gaji. Tapi kalau rezeki kita dapatkan dengan takwa yang jelas. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasiba. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan kepadanya rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Rezekinya tak terbatas. Rezeki itu, saudaraku, tidak hanya dinilai dengan materi, dengan uang, dengan harta. Rezeki itu tidak hanya diukur dari segi kemewahan, tapi rezeki itu, saudara-saudaraku, tidak hanya dalam bentuk harta, tapi dalam bentuk kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita. Itulah rezeki. Kita sehat, itu rezeki. Keluarga kita sehat, itu rezeki. Kita masih bisa melaksanakan ibadah, itu rezeki. Kita masih bisa membaca tilawatil Quran di 10 akhir Ramadan ini, itu rezeki. Kita masih melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya, itu rezeki. Dan kita masih bisa berbuka dengan sunnah Nabi kita, itu rezeki. Rezeki itu maknanya luas. Kita bisa berbakti kepada orang tua, itu rezeki. Kita bisa mendidik anak-anak kita dengan pendidikan agama, itu rezeki.
rezeki itu maknanya tidak terbatas, maknanya sangat luas. Maka dengan takwa itulah saudaraku yang membahagiakan kita. Kemudian dengan bertakwa kepada Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Banyak urusan yang kita urus dalam kehidupan kita sehari-hari, tapi jangan urus tuh. Ulang urus tu. Ulang urus tu. Tokinda urus tu ho. Morus. Ulang urus bain. Urus urusanmu, ulang urus urusannya lah. Banyak urusan kita dalam kehidupan kita. Kalau ingin dimudahkan urusan kita, baik urusan pribadi, urusan keluarga, mungkin urusan dalam kehidupan berumah tangga, kehidupan bersosial bermasyarakat, urusan dalam hal administrasi negara. Kalau ingin dimudahkan urusannya, yaitu dengan bertakwa. Ini jaminan Allah ini. Ini pastikan Allah ini. Kalau kita bertakwa, urusan kita akan mudah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya. Saudara-saudaraku, kita sedang berpuasa. Pahala kita beda dengan bulan-bulan yang lain. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Dari 10 menjadi 700. Dari 700 berlipat ganda lagi. Allah lipat gandakan pahalanya. Maka mari kita semua berpastagfirullah khairat, berlomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan, meningkatkan amal ibadah pada bulan Ramadan ini. Tapi harus kita mampu menyeimbangkan antara ibadah pribadi, ritual, dan ibadah sosial. Jangan sampai kita menitik beratkan pada satu pihak. Harus kita mampu menyeimbangkan antara kebutuhan fisik dan kebutuhan fisikis, antara materi dan imateri, antara fisik dan fisikis. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, dengan bertakwa. Maka kalau kita sudah bertakwa, maka dalam segala bentuk sakitnya tadi, apapun sakitnya, itu akan terobati. Bagaimana dia kira-kira? Ini resep ini. Resep, bukan resep dari dokter, tapi resep dari si orang yang mengajak kepada kebaikan. Dengan bertakwa pada 10 akhir Ramadan ini, dari hadis muttafaqun alaih dari Aisyah radhiyallahu anha, taharrau lailatal qadari fil witri minal asril awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil pada 10 terakhir bulan Ramadan. Dengan meningkatkan takwa kita pada 10 akhir Ramadan ini, maka kita insya Allah akan mendapatkan fadilah daripada Lailatul Qadar. Man kana mutaharro biha falyataharroha fi lailati sab'i wa isrin. Siapa yang mau mencari Lailatul Qadar, maka carilah ia pada malam tanggal 27 Ramadan. Hadis surat Ahmad. Ini masih tanggal 23 ini kan? Berarti tunggulah malam tanggal 27 Ramadan. Maka insya Allah itu saat-saatnya turunnya Lailatul Qadar. Jangan hanya sibuk Lailatul Bakar. Bakar-bakar kue. Boleh-boleh saja. Itu persiapan kita dalam rangka mempererat silaturahmi kita nanti di Idul Fitri, ya kan? Tapi yang paling utama yang kita kejar adalah Lailatul Qadar. Itu maka carilah pada malam 27. Kalau sudah masuk di 10 akhir Ramadan,
maka Rasulullah SAW itu dia makin kencangkan kainnya dan dia bangunkan keluarganya dan hidupkannya pada malamnya dengan bentuk ibadah. Bentuk ibadah solat, berzikir, dan lailat, dan membaca tilawatil Quran, membaca Al-Quran. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, maka pada bulan Ramadan ini, khususnya pada 10 Ramadan ini, mari kita memperbanyak membaca doa. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau maha memberikan maaf dan engkau suka memberikan maaf. Karenanya maafkanlah aku, hapuskanlah dosa-dosaku. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Inilah yang ditanya Rasulullah, ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha kepada Rasulullah, kalau pada malam Lailatul Qadar apa yang kita baca? Diajarkan Rasulullah lah, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu THR, takwa. Obati segala penyakitmu dengan takwa. Kira-kira kira-kira dengan penerangan kami ini, kira-kira obat segala penyakit ini adalah takwa. Yang kedua, hidup sederhana. Hidup sederhana. Hidup sederhana bukan berarti mewah. Tapi hidup sederhana adalah jangan berlebih-lebihan, jangan terlibat dalam israf, dan juga jangan juga yaitu terlibat dalam hal mubadzir. Allah Subhanahu wa taala melarang kita di dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf untuk tidak berlebih-lebihan. Mubadzir. Wala tubadzir tabaziro innal mubadzirina kanu ikhwanas syaiton. Janganlah engkau melakukan hal yang mubadzir. Dalam hal yang mubadzir, karena mubadzir itu adalah saudara setan. Kalau kita mempersiapkan untuk kepentingan hari raya kita, jangan terlalu berlebih-lebihan. Jangan karena berlebih-lebihan akhirnya bertengkar. Baju sudah ada, sepatu sudah ada, segala pernak-pernik hari raya sudah semua ada. Tapi ternyata masih banyak keinginan-keinginan yang lainnya. Akhirnya timbullah pertengkaran di dalam keluarga. Jadi itu harus dihindarkan. Ya bani Adam khuzu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibati minar rizqi. Katakanlah, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya, dan siapa pulakah yang mengharamkan rezeki yang baik? Katakanlah, Qul hiya lillazina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Katakanlah, semuanya itu disediakan bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus untuk mereka di hari kiamat. Kadzalika nufasilul ayati liqaumi ya'lamun. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui. Qul innama harrama rabbiyal fawahisa ma zahara minha wa ma baton wal isma wal baghi bighairil haqqi. Katakanlah, Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, mengharamkan mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu, dan mengharamkan mengadakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Saudaraku, hiduplah sederhana, janganlah terlalu bermewah-mewah.
Siapkan segala sesuatu untuk kebaikan kita, maka mudah-mudahan kita dalam kebaikan. Insyaallah kita lanjutkan pada sesi ketiga selanjutnya. Oke, Radiyallahu anhum wa radu an zalika liman khashiya rabbah. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Demikian itu adalah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Rezeki kita sudah tertakar dan takkan tertukar, apalagi nyasar. Mari kita tetap berikhtiar dan bersabar dan tetap ridolah kepada qada dan qadar. Ini satu kata, satu kalimat yang menunjukkan kita ridho kepada takdir. Takdir itu sudah terjadi. Kalau belum terjadi, itu ada usaha dan ikhtiar dalam kehidupan manusia. Maka berusahalah semaksimal mungkin dengan sebaik-baiknya, dengan cara yang baik, jangan mencampurkan antara yang hak dan yang batil, dan tetaplah hidup sederhana. Dan apapun yang kita diuji oleh Allah dengan berbagai ujian, maka kalau kita tetap bersabar dan tetap bertakwa, maka Allah akan berikan kepada kita jalan keluar. Oleh karena itu, apapun yang sudah terjadi pada diri kita, mari kita ridhoi. Kita ridho kepada takdir Allah. Mungkin itulah yang terbaik untuk kita. Walaupun ada sesuatu yang kita pikirkan yang terbaik untuk kita, belum tentu itu yang terbaik bagi kita. Apa yang terjadi pada kita adalah itu yang terbaik pada kita. Maka ridholah kepada takdir Allah. Siapa malam yaskur binakmai, siapa yang tidak bersyukur kepada nikmatku, dan siapa yang tidak bersabar atas ujian-ujianku, dan siapa yang tidak ridho kepada qada dan qadarku, maka Allah pun marah. Fal yakhrus min baini ardi was samai, maka hendaklah ia keluar dari bawah langitku, dari bumiku, dan wal yadum rabban gori, dan hendaklah dia mencari Tuhan selain aku. Mari kita obati segala penyakit kita dengan THR, dengan takwa, hidup sederhana, dan ridho kepada qada dan qadar. Mudah-mudahan hidup kita dalam keadaan sehat walafiat, dan kita pun akan selamat dunia dan akhirat. Wallahu muwaffiq ila taufiq wal hidayah. Nasrullah fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.